Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Mulis SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Perkenalkan, saya Arinande Maulida Wiratama dengan NIM 2305116074 dari kelas PGSDC 2023. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Mulis SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan tugas video ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Adapun topik yang akan saya bahas pada video kali ini adalah pelanggaran HAM di Sudan, Ethiopia, dan juga Myanmar. Hak asasi manusia merupakan hak mendasar yang melekat pada setiap diri individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Hak asasi manusia mencakup hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, beragama, memperoleh keadilan, serta perlindungan dari penyiksaan dan diskriminasi. Hak asasi manusia menjadi fondasi penting dalam sistem demokrasi dan negara hukum. Dalam konteks internasional, hak asasi manusia dilindungi oleh berbagai instrumen hukum seperti DUHAM 1948, ICCPR 1966, dan ICESCR 1966. Instrumen-instrumen ini memberikan standar universal bagi negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak setiap warga negara. Hak asasi manusia juga menuntut adanya akuntabilitas, artinya pelaku pelanggaran HAM harus dihukum dan korban harus diberi keadilan serta pemulihan. Jika pelanggaran HAM dilakukan secara sistematis dan meluas, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Negara memiliki kewajiban untuk tidak hanya tidak melanggar HAM, tetapi juga melindungi warganya dari pelanggaran oleh aktor lain, termasuk milisi atau organisasi bersenjata. Dalam banyak kasus, justru negara menjadi pelaku utama pelanggaran seperti yang terjadi di Sudan, Ethiopia, dan juga Myanmar. Dengan demikian, pemahaman HAM tidak hanya sebagai norma ideal, tetapi juga sebagai ukuran penilaian terhadap legitimasi suatu kekuasaan dan tata pemerintahan. Prinsip non-diskriminasi merupakan inti dari perlindungan hak asasi manusia. Setiap individu berhak atas semua hak tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, ataupun etnis. Pelanggaran terhadap prinsip ini mengarah pada tindakan sistematis seperti segregasi, genosida, dan juga pembersihan etnis. Contohnya seperti di Sudan, menunjukkan diskriminasi terhadap kelompok non-Arab yang terjadi di Darfur. Di Ethiopia terhadap etnis Tigray, dan juga di Myanmar terhadap etnis Rohingya. Dalam semua kasus ini, diskriminasi menjadi dasar legitimasi tindakan represif negara. Keadilan dalam konteks hak asasi manusia menyangkut keadilan hukum, yaitu proses peradilan yang adil, dan keadilan sosial, yaitu pemulihan bagi korban. Ketika lembaga hukum domestik gagal menindak pelaku pelanggaran hak asasi manusia, maka peran Mahkamah Pidana Internasional menjadi penting sebagai alat keadilan global. Namun, pelaksanaan keadilan ini sering terkendala oleh faktor politik, minimnya dukungan negara besar, atau penolakan dari negara pelanggar. Oleh karena itu, solidaritas global dan tekanan multilateral menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan yang menyeluruh. Penting juga untuk menanamkan nilai-nilai keadilan dan anti-diskriminasi melalui pendidikan hak asasi manusia sejak dini, agar masyarakat memiliki kesadaran kritis untuk menolak segala bentuk pelanggaran. Adapun rumusan masalah dan juga tujuan yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Sudan, Ethiopia, dan juga Myanmar, latar belakang konflik yang memicu pelanggaran hak asasi manusia,
pasal-pasal HAM internasional yang dilanggar, dan peran komunitas internasional dalam menyikapi pelanggaran tersebut. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara. Namun, pada kenyataannya pelanggaran HAM masih menjadi persoalan besar, khususnya di negara-negara yang mengalami konflik politik, etnis, dan kekuasaan. Sudan, Ethiopia, dan Myanmar menjadi contoh nyata dari terjadinya krisis kemanusiaan yang melibatkan pelanggaran HAM berskala besar dan sistematis. Di Sudan, konflik di Darfur dan kudeta militer menyebabkan kekerasan terhadap warga sipil. Di Ethiopia, mengalami perang saudara di wilayah Tigray yang memunculkan kekejaman yang luar biasa. Sementara itu, Myanmar mengalami krisis hak asasi manusia setelah militer menggulingkan pemerintahan sipil dan melakukan genosida terhadap etnis Rohingya. Ketiganya menunjukkan pola kekuasaan otoriter yang menindas rakyatnya dan melanggar hukum internasional. Baik, yang akan saya bahas pertama adalah latar belakang tragedi pelanggaran hak asasi manusia di Sudan. Yang pertama itu ada konflik di wilayah Darfur sejak 2003 yang dipicu oleh ketimpangan ekonomi, etnis, dan marginalisasi politik terhadap kelompok non-Arab. Kedua, pemerintah Sudan di bawah Presiden Omar al-Bashir mendukung milisi Janjaweed yang menyerang komunitas etnis tertentu, yang memicu genosida. Ketiga, setelah Bashir digulingkan, kudeta militer tahun 2021 kembali memperburuk situasi hak asasi manusia dengan represi terhadap demonstran. Keempat, lembaga hukum lemah dan militer menolak bekerja sama dengan pengadilan internasional. Yang terakhir, tidak adanya akuntabilitas hukum menyebabkan pelanggaran terus terjadi secara sistematis. Yang kedua, ada latar belakang pelanggaran hak asasi manusia di negara Ethiopia. Yang pertama itu ada ketegangan politik antara pemerintah pusat dan kelompok TPLF di wilayah Tigray memuncak menjadi konflik bersenjata di tahun 2020. Kedua, perselisihan berbakar pada perebutan kekuasaan pasca pemilu dan ketidakpuasan terhadap desentralisasi kekuasaan. Ketiga, pemerintah melakukan blokade bantuan dan membatasi informasi dari wilayah konflik. Yang keempat, intervensi pasukan Eritrea memperluas cakupan pelanggaran hak asasi manusia ke wilayah perbatasan. Yang terakhir, ada kekerasan yang menyasar warga sipil terjadi secara luas tanpa upaya pelindungan dari negara. Yang ketiga adalah latar belakang tragedi pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar. Yang pertama ada diskriminasi struktural terhadap etnis Rohingya telah berlangsung selama puluhan tahun, termasuk pencabutan kewarganegaraan. Bermula pada 2017, operasi militer secara brutal mengusir dan membunuh ribuan warga Rohingya di Rakhine State. Militer atau Tatmadaw menggunakan alasan pemberontakan sebagai legitimasi tindakan genosida. Kemudian, kudeta militer pada tahun 2021 menggulingkan pemerintahan demokrasi dan memicu krisis hak asasi manusia baru. Terakhir, tidak ada mekanisme peradilan independen di Myanmar. Upaya hukum internasional masih menghadapi tantangan diplomatik. Selanjutnya saya akan membahas kronologi terjadinya tragedi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di tiga negara ini. Yang pertama itu ada di Sudan. Sudan merupakan salah satu negara di Afrika yang mengalami krisis hak asasi manusia terparah dalam 2 dekade terakhir. Sejak konflik Darfur meletus pada tahun 2003, negara ini terus menghadapi instabilitas politik dan kekerasan etnis. Pemerintah Sudan di bawah Presiden Omar al-Bashir diduga secara langsung mendukung milisi Janjaweed yang merupakan genosida terhadap kelompok etnis non-Arab di Darfur. Bentuk kekerasan yang terjadi mencakup pembantaian massal, pemerkosaan sistematis terhadap perempuan, penghancuran desa, dan pengungsian paksa lebih dari 2 juta orang. Pasca penggulingan Bashir pada tahun 2019, harapan akan demokrasi sempat muncul. Namun, kudeta militer pada tahun 2021 kembali membalikan keadaan. Militer mengambil alih kekuasaan dan membubarkan pemerintah transisi. Gelombang protes rakyat dijawab dengan tindakan represif, penembakan terhadap demonstran, penculikan aktivis, dan pelanggaran media independen.
Amnesty International mencatat bahwa lebih dari 100 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka akibat kekerasan aparat pasca kudeta. Pelanggaran HAM terjadi di Sudan meliputi pelanggaran atas hak hidup, Pasal 3 DUHAM dan Pasal 6 ICCPR, larangan penyiksaan Pasal 5 DUHAM dan Pasal 7 ICCPR, serta pelanggaran panahan sewenang-wenang Pasal 9 DUHAM. Kejahatan terhadap kemanusiaan seperti deportasi, paksa, dan kekerasan seksual juga memenuhi unsur Pasal 7 Statuta Roma, namun sudah belum menunjukkan iktikat untuk menindak para pelaku pelanggaran tersebut. Berikutnya ada di Ethiopia. Konflik bersenjata di wilayah Tigray, Ethiopia dimulai pada November 2020 dan menjadi salah satu konflik paling brutal di Afrika saat ini. Pemerintah pusat Ethiopia yang dipimpin Perdana Menteri Abiy Ahmed meluncurkan operasi militer terhadap kelompok TPLF atau Tigray People's Liberation Front yang dianggap memberontak. Konflik ini meluas dan berdampak pada wilayah Amhara dan juga Afar, menyebabkan kehancuran infrastruktur, kelaparan, dan juga pengungsian massal. Dalam laporan Human Rights Watch dan Amnesty International, ditemukan bahwa pasukan pemerintah dan sekutunya termasuk pasukan Eritrea melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat. Bentuk kekerasannya termasuk pembunuhan warga sipil, penjarahan, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak, serta penghancuran fasilitas medis dan sekolah. Lebih dari 5 juta orang mengalami kelaparan ekstrim karena blokade bantuan kemanusiaan di wilayah Tigray. Pelanggaran yang terjadi jelas bertentangan dengan Pasal 6 dan 7 ICCPR serta Statuta Roma Pasal 7 tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Penggunaan kelaparan sebagai senjata perang merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional. Selain itu, tindakan terhadap perempuan dan anak-anak sebagai korban perang termasuk pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa. Dan yang terakhir itu ada di Myanmar. Myanmar mengalami titik balik tragis pada Februari 2021 saat militer atau Tatmadaw melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi. Sejak saat itu, terjadi penindasan brutal terhadap rakyat yang menolak pemerintahan militer, demonstrasi damai dibalas dengan peluru tajam, penghilangan paksa, dan penahanan terhadap ribuan orang. Militer juga memblokir akses informasi, mematikan internet, dan menargetkan para aktivis HAM. Namun, pelanggaran HAM paling parah terjadi pada tahun 2017 saat militer Myanmar melancarkan serangan terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine. Lebih dari 700.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh setelah mengalami pembunuhan massal, pemerkosaan, pembakaran rumah, dan pengusiran paksa. Misi pencari fakta PBB menyatakan bahwa serangan ini memenuhi unsur genosida sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 6 Statuta Roma. Pemerintah Myanmar menyangkal tuduhan tersebut dan menolak kerjasama dengan Mahkamah Pidana Internasional serta Mahkamah Internasional. Sebaliknya, mereka mengkriminalisasi korban, membatasi akses bantuan kemanusiaan, dan menutup wilayah konflik dari pantauan internasional. Penindasan terhadap etnis minoritas lainnya seperti Kachin dan Karen juga berlangsung hingga kini. Kasus Myanmar menunjukkan pelanggaran serius terhadap DUHAM Pasal 3, 5, 9, 13, dan 19 serta ICCPR Pasal 6 dan 7. Pelanggaran ini mencangkup pembunuhan, penyiksaan, pengungsian paksa, dan pembongkaran kebebasan berekspresi. Fakta bahwa Myanmar pernah dipimpin oleh pemenang Nobel Perdamaian tetapi gagal melindungi warganya dari genosida menjadi ironi tragis dalam sejarah kontemporer. Selanjutnya kita masuk ke pelaku korban pelanggaran hak asasi manusia di Sudan, Ethiopia, dan juga Myanmar. Pelaku dan korban pelanggaran hak asasi manusia di Sudan yaitu pelaku milisi Janjaweed, aparat keamanan negara, dan rezim militer pasca kudeta. Korbannya ada komunitas etnis non-Arab di Darfur seperti Fur, Masalit, dan juga Zagawa. Demonstran sipil, jurnalis, aktivis HAM, perempuan, dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Kemudian ada juga pelaku dan korban pelanggaran hak asasi manusia di Ethiopia,
yaitu pelakunya adalah Pasukan Pertahanan Nasional Ethiopia atau ENDF, pasukan Eritrea, dan milisi lokal yang pro pemerintah. Dengan korban warga sipil Tigray, perempuan korban pemerkosaan, anak-anak pengungsian, tenaga medis, serta jurnalis dan pekerja kemanusiaan. Kemudian ada pelaku dan korban pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar, yaitu pelakunya ada Tatmadaw atau militer Myanmar, aparat keamanan dan kelompok ekstremis lokal. Korbannya ada etnis Rohingya, terutama di Rakhine, aktivis pro-demokrasi, jurnalis, pelajar, perempuan korban kekerasan dan seksual, dan masyarakat sipil anti-kudeta. Adapun undang-undang dan pasal-pasal hak asasi manusia yang dilanggar, yaitu undang-undang dan pasal-pasal yang dilanggar di Sudan ada DUHAM pasal 3 hak atas hidup dan keamanan pribadi, DUHAM pasal 5 larangan penyiksaan dan perlakuan kejam, DUHAM pasal 9 larangan penangkapan yang sewenang-wenang, ICCPR pasal 6 dan 7 hak hidup dan larangan penyiksaan, Statuta Roma pasal 7 kejahatan terhadap kemanusiaan seperti pembunuhan, pemindahan paksa, pemerkosaan, penganiayaan terhadap kelompok etnis. Undang-undang dan pasal-pasal yang dilanggar di Ethiopia ada DUHAM pasal 3, 5, dan 9 mengenai hak hidup, larangan penyiksaan dan kebebasan penahanan yang sewenang-wenang, ICCPR pasal 6, 7, 9 hak untuk hidup, perlindungan dari penyiksaan dan keamanan pribadi, Statuta Roma pasal 7 kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk kekerasan seksual, deportasi dan penganiayaan, Konvensi Jenewa yaitu perlindungan terhadap warga sipil dan konflik bersenjata. Undang-undang dan pasal-pasal yang dilanggar di Myanmar ada DUHAM pasal 1, 3, 5, 9, 13, dan 19 mengenai persamaan hak hidup, larangan penyiksaan, kebebasan bergerak dan berekspresi, ICCPR pasal 6, 7, 9, 18, 19, dan 21 mengenai pelanggaran hak sipil, kebebasan beragama dan berpendapat, Statuta Roma pasal 6 genosida terhadap etnis Rohingya, Statuta Roma pasal 7 kejahatan terhadap kemanusiaan seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dan juga deportasi paksa. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Pelanggaran hak asasi manusia di Sudan, Ethiopia, dan Myanmar menunjukkan bagaimana kekuasaan otoriter, diskriminasi etnis, dan konflik bersenjata dapat mengarah pada kejahatan terhadap kemanusiaan. Negara, alih-alih melindungi warganya, justru menjadi pelaku utama pelanggaran. Ketiganya melanggar pasal-pasal penting dalam DUHAM, ICCPR, dan Statuta Roma. Tindakan tersebut mencakup genosida, penyiksaan, deportasi paksa, hingga penghilangan orang secara sistematis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.